selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Bapa di surga, kami telah menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ini waktunya kami akan menyiapkan suara dalam kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan ini. Tetapi siapakah kami di hadapan ya Bapa? Hamba yang telah diizinkan menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan semua hamba yang menurut yang benar, kami tidak dapat pasang yang sedang berkata tidak berkenan kepadamu. Oleh karena itu ampunikan dan layakkan kami untuk pagi hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Menghapus setiap hari kami agar kebenaran firman yang kami dengar meletakkan di hati kami dan Roh Kudus melalui menjadi pelaku firman. Dengan ayat hidup dan berkuasa kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Salam. Izinkan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan memperkenalkan diri. Tadi nama saya sudah disebut. Saya pendeta Rade Lakananda dari Alor. Kami sama-sama dengan Pak Jomela dan saya di sini kasih rekomendasi beliau. Tadinya meminta suami saya karena kami sama-sama pelayan, tapi karena suami saya saat ini ada di luar dalam tugas pelayanan, sehingga saya menggantikan beliau pada tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Jadi satu orang bagi saya untuk ada bersama yang bapak-bapak yang perkasa untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itu saja singkat dari saya untuk perkenalan diri bersama. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh ya maaf, sebelumnya saya berasal dari gereja Muslim Indonesia dan tepatnya saya pelayanan di Namosai di gereja Sangka ini. Terima kasih. Kita membuat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membaca bagi kita semua. Dengan berikut keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan mereka kelepasan. Ayat yang ke-29 demikian firman Tuhan. Yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi
dan bersarang di bukit, di puncak bukit batu dan gunung yang sulit didatangi. Ini menuliskan tentang kehidupan orang yang percaya menaruh pengharapan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang juga merupakan penyebab keselamatan kita. Maka firman Allah pada pagi hari ini menegaskan kepada kita sebagai umat yang punya Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita. Bagus sekali kasih, dunia sekarang sedang menawarkan tentang kemegahan dunia. Dunia sekarang sedang menawarkan segala sesuatu yang instan, tetapi memuaskan. Adakah kita sebagai orang Kristen berpengaruh kehidupan nyata, ataukah kita telah tetap membina hubungan kita dengan Tuhan? Kita lihat pada buku Raja Wali. Dia mempunyai satu prinsip hidup yang luar biasa untuk menangani kehidupan ini dengan hidup di atas bukit batu yang tinggi. Kehidupan kita perlu setinggi buku Raja Wali. Semua yang kita capai dalam kehidupan kita merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Adakah kita mengucap syukur dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu saat, pada suatu tempat diadakan lomba lukisan yang bertema damai. Terserah seperti apapun kisahnya, tetapi menggambarkan suasana yang damai. Lukisan yang pertama menggambarkan tentang danau dan suasana pemandangan bukit yang begitu indah dan bertema damai. Lukisan yang kedua menggambarkan tentang sebuah ruang kecil di tengah-tengah sawah dengan petani yang bekerja, dengan sawah yang hijau dan sejuk dan diberi tema damai. Dan lukisan ketiga berbeda dari lukisan pertama dan kedua, yaitu menggambarkan tentang gelombang laut yang berduduk dan juga awan hitam di sekeliling laut itu. Tetapi antara laut dan juga gelombang dan juga awan yang gelap ada sepasang burung camar yang sedang bercengkraman di balik bukit batu yang melindungi mereka. Mungkin sekilas saya memberikan kesempatan. Mungkin ada orang di sini yang mau menjawab kira-kira dari ketiga lukisan ini siapa jadi pemenang? Ada yang bisa menjawab? Yang menggambarkan tentang damai. Kehidupan orang Kristen digambarkan dalam lukisan ketiga. Walaupun gelombang laut itu ada, walaupun badai itu datang, tetapi ada sepasang burung menikmati sukacitanya di balik bukit batu yang melindungi mereka. Kadang kita lupa pada kehidupan ini siapa yang memberi. Satu orang menikmati kehidupan yang nyaman, sehingga kita merasa bahwa inilah damai yang sejati. Tetapi di saat Allah mengizinkan kehidupan kita ini menghadapi berbagai tantangan, adakah kita masih bisa mengatakan bahwa ini adalah kesusahan saya, ataukah kita meragukan masa depan? Bagus dan terkasih, Raja Wali mulai kehidupan yang keras karena dia tahu mau hidup yang keras. Hal yang kedua, Raja Wali terbang di atas badai. Kita melihat semua burung akan bersembunyi, semua burung akan mencari tempat untuk berlindung, tetapi Raja Wali mengangkat sayapnya menembus badai. Raja Wali mampu menembus awan hitam karena ia mempunyai sayap yang kuat. Setiap orang Kristen diberi kuasa Allah. Kuasa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen lebih besar daripada kuasa yang diberikan oleh dunia ini. Adakah kita tetap mempertahankan kuasa dan kepercayaan Tuhan, ataukah seiring waktu dalam kehidupan kita mengawinkan dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan? Karakter umat Kristen pada awal tahun 2023 ini, apa yang harus kita lakukan? Siap menghadapi badai atau menjadi pribadi yang mundur sebelum menghadapi badai? Sejengkal ke depan saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi orang Kristen yang hidup seperti Raja Wali tidak pernah ragu dalam kehidupan ini. Saya memberi saksi sedikit tentang seorang ibu yang hanya mempunyai anak semata-wayang. Setelah anaknya melahirkan, anaknya berusia 2 tahun, suaminya meninggal. Tentu saja mungkin menjadi satu pukulan yang berat ibunya membesarkan anak ini. Tetapi dia tetap bersikap teguh sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak yang membesarkan anak ini. Pada usia yang ke-17, 2
minggu kemudian anaknya kecelakaan dan mati. Dinyatakan dokter bahwa dia meninggal. 2 jam sebelum dibawa ke ruang mayat untuk dimandikan dan dipakaikan Bapak Ibu saudara, ibunya berdoa. Di kaki anak ini dia berkata, menggunakan perkataan dari ayat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji. Lalu dia duduk memegang Alkitab di samping anaknya. Dia meragukan hati dia untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menjadi seorang ibu, seorang papa bagi anak saya hingga 17 tahun. Hari ini Tuhan mengambil kembali apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu saudara terkasih, iman yang luar biasa seorang ibu ini menyatakan mujizat yang luar biasa. Saat tepat 5 detik sebelum dibawa ke ruang mayat, mujizat yang terjadi. Anak ini mengarahkan anaknya. Dokter mengatakan dia akan mati suri. Tuhan mau melihat kecuali kita beriman. Mana Yesus tahu saya bisa menyerahkan, apalagi sebesar ini dari Yesus tahu itu. Perkataan iman yang mengizinkan kita dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita menghadapi atau menembus banyak kehidupan kita. Terkadang Tuhan memuliakan dengan hidup kita, Bapak saudara, cobaan, keluarga, kesuksesan, keuangan stabil, jadi suatu kenyamanan. Tetapi jangan salah, kalau saat itu Tuhan memuliakan dengan cara Dia. Mampukah kita dapat bertahan? Saya membawa kita untuk bagaimana memahami gambaran kehidupan ayat. Dalam kenyamanan Dia, kekayaan Dia yang berlimpah, keluar dari berkati. Tuhan izinkan iblis untuk mencoba Dia. Tapi Tuhan katakan kalau nyawanya adalah milik Tuhan. Habis Bapak saudara, habis. Dalam penyakit buruk yang dialami bertahun-tahun, sampai dia mengeluarkan perkataan firman, aku datang dengan keranjang, aku berlanjut dengan keranjang. Itu artinya bahwa kesesatan hatinya melebihi dari apa yang dia rasakan. Yang dia pertanyakan kepada Tuhan, setia saya selama ini bersama dengan Tuhan, sehingga cobaan itu berat bagi saya. Teman-teman menghina dia, semua orang menghindari dia karena penyakit yang dialami, penyakit yang mengeluarkan aroma yang tidak enak. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, kembali ke dalam ayat. Dari pasal 1 sampai pasal 42 dia tidak goyah pada kesetiaan dia kepada Tuhan. Sampai istrinya mengambil hidup Tuhan, Rasulnya berkata, kutuk saja Allahmu. Tapi dengan tegas dia berkata, apakah kita harus menerima yang baik dan yang tidak baik tidak menerima dari Allah? Bapak Ibu saudara terkasih, pada ayat pasal yang terakhir 42, Ayub dengan tegas mengatakan, aku hanya mendengar engkau dari orang lain, tetapi kini aku mengalami perbuatan Allah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam badai, agar kita melihat kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kalau kita lihat dari buku Raja Wali, Raja Wali memiliki iman yang tajam. Saudara, dikatakan
Bapak Saudara. Mungkin Bapak sudah tahu mendengar cerita ini. Tetapi dalam kelemahan dia dipakai untuk bagaimana membuktikan Allah yang disembah, yaitu membawa rekombi yang ada untuk mengangkut semua hasutan yang ada. Sedangkan komandannya tahu bahwa dia tidak bisa bawa mobil, bahkan motor pun dia tidak tahu itu kelemahannya. Tapi perkataan itu menyembuhkan dia. Perkataan dan tantangan dari pemimpinnya itu tidak memgoyahkan dia untuk membuktikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan dia. Dengan iman, dia yakin melangkah menuju pada kendaraan yang ditunjukkan. Pada saat dia naik ke tangga dari tangga trek ini, 3 nama yang dia sebut di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus nyata mujizat Tuhan ada. Lalu saat dia menghidupkan mobil itu, nyata mereka semua tertawakan dia karena mereka tahu bahwa dia hanya sekedar bisa menghidupkan, tetapi dia tidak tahu dia tidak mobil itu. Tetapi dia katakan kepada komandannya, mereka mengikuti, mau memuji sejauh mana iman dia. Tetapi saat dia yakin Tuhan ada bersama dia, Tuhan yang mengemudi mobil ini, maka dia dapat mengemudi dengan baik. Terkadang kita pernah tahu waktu berisi tantangan itu datang, tapi saat kita yakin mempunyai iman, kita akan menembus hawa kita. Yang Tuhan tahu adalah hati yang fokus pada Tuhan, tidak tergoyahkan oleh mereka. Saudara, perkataan sedikit saja bisa menggoyahkan iman percaya kita, apalagi tantangan yang berat. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan akan memiliki mata seperti mata Raja Wali, mata iman yang tidak pernah pudar, tapi tetap tajam dalam segala situasi. Mata jasmani kita hanya sekedar melihat apa yang terjadi depan kita dan apa yang kita lakukan di depan kita. Tetapi mata rohani kita jauh memandang ke depan, sehingga setiap problema, kesulitan hidup, tantangan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita, rumah tangga kita dapat memahami bahwa ada rancangan indah di balik setiap tantangan yang ada. Dan poin yang terakhir yang kita perlu belajar dari Raja Wali adalah Raja Wali mempunyai usia yang panjang. Seorang ahli mengatakan bahwa Raja Wali mempunyai usia sampai 120. Tapi itu lebih dari usia manusia yang dikatakan firman Tuhan hanya 70, lebih dari itu kesengsaraan. Dan pada setiap tahun Raja Wali menghabiskan sebagian bulunya, sehingga ia begitu segar, ia begitu tangguh dalam kehidupan dia. Yang mau kita pelajari dari kehidupan Raja Wali ini adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan akan dijamin. Kehidupan yang sesuai yang rela Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menginginkan apa yang kita mau, tetapi terkadang Tuhan mau apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengubah tujuan kita, target kita, impian harapan kita agar kuasa Tuhan, agar proyeknya Tuhan, targetnya Tuhan terjalan kehidupan kita. Saya selalu mengatakan waktu saya menyampaikan firman bahwa kalau di sini tidak ada, tetapi umat di luar sana masih banyak. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan itu berdua jenis. Yang pertama, dia bagaikan cermin. Kalau saudara, kalau kita mau keluar kemanapun juga, kita harus melakukan diri pada cermin. Apa yang kurang, apa yang lebih. Cermin itu tidak berbohong, saudara. Kalau kita tertawa, dia akan tertawa. Kita berbalik, dia akan berbalik. Dia tidak bohong sehingga kita tertawa, dia tersenyum tidak. Tetapi cermin itu menggambarkan situasi keadaan. Kita mau merapikan diri, kita mau berjalan, percaya diri kita ada pada cermin saat kita sedang bercermin. Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan ini seperti cermin yang menggambarkan seperti apa suasana hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Tetapi ada cermin yang kedua, yaitu kaca spion. Lalu saudara tahu kaca spion itu fungsinya apa? Melihat kendaraan yang di belakang Anda
lampu saya tidak berfungsi sehingga kita tidak mendapat masalah. Terkadang orang mendengar firman Tuhan selalu memperhatikan kepada orang lain. Firman Tuhan ini persis buat dia. Firman Tuhan ini kena pada dia, tetapi tidak mengenai hati kita. Ini yang perlu kita lihat. Setiap teguran, bahkan saya menyampaikan firman Tuhan dikatakan sudah bermata Tuhan. Saya menyampaikan, tapi ibu dia mendengar, kita sama-sama ditegur, kita sama-sama diteguhkan, kita sama-sama belajar seperti apa burung raja wali kehidupannya. Dan akhir daripada firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat burung raja wali melihat anaknya itu sudah bisa terbang, dia akan merusak sarangnya. Saudara tahu, saat anak itu jatuh, dia akan hidup di atas, dan dia tidak akan membiarkan terletak sampai di tanah, tapi dengan sikap dia akan mengangkat anaknya kembali kepada atas. Dia melepas anaknya di pepohonan untuk melatih kakinya untuk berdiri, tetapi dia menggoyangkan kembali anaknya untuk jatuh lagi, dan dia mengangkat kembali. Demikian kehidupan umat Kristen. Allah akan mengajarkan kita dalam setiap proses kehidupan kita, tugas tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu, yang lahir karakter Kristen, tutur kata kita, sikap hidup kita, dan dalam setiap pekerjaan kita boleh dimuliakan Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Bapa di surga, kami bertunduk kepada yang Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kesempatan yang luar biasa ini Tuhan boleh mengajarkan kami bagaimana kami kehidupan seperti Raja Wali. Kami kembalikan kepada kasih Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami yang begitu mengenal pribadi atas pribadi yang saat kita duduk di hadirat Tuhan. Berapa orang terjadi sehingga firman tidak sia-sia, tetapi firman tertanam di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang tidak terbatas itu memimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya pemeliharaan perkataan firman akan terus bertambah setiap kehidupan kami, bahkan